Ya, untuk hari ini dijadwalkan ada pemeriksaan terhadap saudari Ayu Thalia. Dijadwalkan tadi pagi jam 10. Cuma Mbak Ayu Thalianya berhalangan, jadi sementara ditunda sampai minggu depan. Tadi surat resminya sudah saya antarkan ke penyidik, jadi ya mungkin minggu depan lah nanti untuk pemeriksaan sebagai TSK-nya. Berhalangan hadirnya kenapa? Karena sakit, kurang enak badan lah. Mungkin karena perubahan cuaca, musim hujan terus kan, mungkin flu, pilek gitulah. Sampai harus ke rumah sakit atau gimana? Untuk detailnya saya belum tahu ya, untuk detailnya ya. Karena saya juga belum jumpa juga sama Mbak Ayu Thalianya. Ada komunikasi Bang sebelumnya sama Mbak Ayu Thalia? Tadi pagi aja sih disampaikan bahwa beliau tidak bisa tidak bisa hadir untuk mengikuti pemeriksaan. Atau ada pesan khusus yang tersirat dari Mbak Ayu Thalia, Bang? Pesan khusus tidak ada ya. Tidak ada gitu. Yang pasti ya dia siap mengikuti proses hukum yang berjalan ya, sebagai warga negara yang baik ya, pastinya kan kita harus begitu mengikuti proses hukum gitu loh. Seperti itu. Dipertegas lagi diundurnya ke tanggal berapa ya? Tanggal hari Kamis minggu depan sesuai surat resmi yang sudah saya sampaikan di tanggal 27 Januari 2022. Seperti itu. Tapi sejauh ini LTW sendiri ada ngomong apa ya tentang kasus yang dia jadi tersangka gitu? Apa ada penyesalan atau gimana? Ya kalau misalnya karena kasusnya naik dari lidik menjadi sidik terus menjadi seorang tersangka, ya pastinya ya pasti kaget lah. Ya siapa sih nggak kaget kan kalau dijadikan tersangka gitu loh. Ya kaget, sedih ya, itu pastilah seperti itu. Tapi sejauh ini berarti dia siap juga nanti akan selalu proses ke depannya ya? Ya saya yakin sih Mbak Tata siap lah. Ya sebagai warga negara yang baik ya pastinya dia juga akan mengikuti lah prosedur hukum yang berlaku. Di samping itu ada nggak komunikasi dengan pihak Sean sendiri juga setelah menjadi tersangka ataupun juga kemarin? Dengan pihak Sean ya belum ya untuk sementara ini ya. Tapi ya kita kan tidak menutup kemungkinan lah. Kalau memang ada jalan damai kan lebih baik gitu loh. Sudah ada permintaan maaf juga apa? Untuk sementara sih mungkin rencananya sih ya, kalau misalnya itu ya, kalau memang ya seperti saya bilang tadi kan, kalau memang ada jalan damai kan kenapa harus berperang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya? Tidak menutup kemungkinan lah, kan damai itu indah, seperti itu. Ya. Ya, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Mungkin nanti biar minggu depan aja untuk detailnya lebih lanjutnya. Seperti itu. Hari Kamis apa ya? Iya, Kamis seperti hari inilah. Ya, mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan lagi. Alhamdulillah senang, nanti tanggal besok ya, tanggal 21 ya. Kita mau akikahan, jadi karena kan udah sebulan. Terus juga jadi besok nanti ada acaranya, kayak mulai dibotakinnya. Seneng banget sekarang, apalagi kemarin terakhir ketemu gemuk. Aku udah lama gak ketemu, kemarin sempat ketemu bareng. Seneng lah sekarang, udah bahagia aku ngelihat ayah bunda, adik-adik gitu. Azam juga di setiap harinya bertumbuh pesat gitu. Ya seneng lah ada keluarga baru gitu ya. Terus juga jadi ada tujuan baru lagi untuk ayah bunda, kita sebagai anak-anaknya juga. Seneng adik-adik Kiki juga memperlakukan Azamnya juga sangat luar biasa, sangat peduli gitu ya, memperhatikan banget gitu. Jadi seneng. Kalau aku santai, aku tuh harus jadi kakak yang sesantai mungkin. Karena biasanya kalau kita memperlakukannya sesantai mungkin, itu lebih nyerap biasanya. Jadi lebih baik kalaupun ingin melakukan atau memberitahu, lebih baik dengan sebuah tindakan apa yang dilakukan oleh kita. Dengan konsep mirroring ya kan. Jadi apa yang kita lakukan pasti nantinya akan dicontoh oleh adik kita. Jadi sebisa mungkin melakukan hal yang baik gitu. Dibilang beban enggak, karena itu titipan dari Allah. Jadi aku mah sampai detik ini yang jalanin aja yang diberi sama Allah, tinggal mensyukuri gitu. Seneng lah aku, apalagi justru malah aku yang worry banget sama bunda ya. Kayak bunda video call pengen lihat Azam, bunda pengen lihat Azam sekarang udah gimana, bunda gini gitu. Wajar kalau itu, apalagi Ferdi yang paling kecil ya. Jadi kayak dia memperlihatkan rasa cemburunya tapi berusaha untuk tetap dewasa, kayak nggak ngeliatin tapi tiba-tiba murung. Tapi aku senangnya adalah bunda tetap bisa memperlakukan ke Ferdi gimana caranya
ngeliatin bahwa tetap kok kasih sayangnya nggak jauh beda, tetap nggak terbagi kasih sayangnya. Untungnya juga ada kakak-kakaknya kan, ada Putri, ada Ridwan, jadi mereka tahu cara ngasih pengertian ke Ferdi. Itu juga Ferdi sekarang udah makin gede, seneng main game, jadi dia udah setidaknya udah kebagi lah pikirannya yang tadinya harus sama bunda banget, sekarang karena ada game PC, jadi dia lampiasinnya ke game gitu. Itu susah ya. Karena di satu sisi juga aku alhamdulillah kerjaan alhamdulillah ada aja gitu ya. Seneng apalagi di awal tahun gitu ada beberapa proyekan yang besar, diberikan kesempatan membawakan lagu zaman dulu. Jadi recycle. Jadi sedih sebenarnya ya, kalau mau ditanya sedih karena aku juga pengen kayak orang-orang mempunyai waktu banyak. Pengen punya waktu di mana sama-sama walaupun sesederhana mungkin, walaupun kita cuma nongkrong di ruang tamu karena biasa kita cuma ngelakuin hal itu. Ataupun enggak juga makan bareng bersama di ruang TV kayak gitu. Cuman di satu sisi ini sudah menjadi sebuah tanggung jawab dan sebuah resiko. Aku yang sudah mengiyakan, meyakinkan bahwa ya udah kita sama-sama kerja di dunia entertain yang sama. Otomatis waktu pekerjaan kita nggak pernah mengira-ngira. Apalagi aku sebagai musisi ya, banyak hal semua yang dadakan. Ketika aku bikin sebuah karya, menciptakan sebuah lagu yang nggak tahu waktu, kadang mungkin ilhamnya saya dapatnya tiba-tiba subuh, sore, jadi itu yang ngebuat mungkin jadi minim untuk bertemu. Tapi akhirnya aku ngobrol sama ayah gimana caranya untuk tetap bisa silaturahmi akhirnya, karena Sule Channel itu kan sekarang jadi nama Espro, jadi Espro sama Parodi Salim. Nah akhirnya aku berpikiran sama ayah mikir, udahlah gini aja, gimana saking biar kita dapat waktu, jadikan satu jadwal untuk sebuah program misalkan gitu. Jadi nanti kita ketemu gitu. Jadi gimana caranya meminimalisir agar tetap bisa ketemu aja. Takutnya apa nggak ketemu taunya adik-adik ayah kagak kenalin Niki kan, malu juga datang ke rumah, ini siapa nih anak asing banget gitu kan, malu. Kalau target untuk nikah aku nggak pernah tahu ya, karena masih panjang kayaknya, masih jauh. Terus juga umur aku masih muda, jadi pengen menikmati aja masa muda. Kalau pengen mah siapa yang nggak mau? Coba kata aku juga tadi di atas ditanya, pengen nggak nikah muda? Pengen, siapa yang nggak mau? Cuman kriteria seperti apa? kriteria perempuan alhamdulillah sampai detik ini. Normal ya. Iya. Kita mah nggak pernah tahu. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Saya justru karena itu saya sekarang jadi sahabatan banget sama dia. Itu lihatnya di mana lu? Itu kan media namanya juga. Enggak. Sebenarnya kalau aku deket banget sama Anya, aku sahabatan sama dia, bahkan kayak kemarin aku konser dia support, dia mau dateng gitu. Dia juga sama pacarnya dateng gitu. Aku bener-bener sekarang jadi sahabatnya gitu, bener-bener yang memang di setiap kalau aku ada apa dia mau support, ketika aku ada apa juga dia support aku gitu, aku support dia gitu. Sedih gak sih? Kenapa harus sedih? Justru harus ikut bahagia kalau misalkan. Iya betul lah. Karena menurut aku gini, ketika aku bisa kenal sama dia, terus aku juga bisa jauh lebih tahu tentang dia, aku seneng. Apalagi aku sekarang udah bener-bener udah di tahap sahabatan banget, kayak kalau aku ada apa-apa aku curhat, kalau ada apa-apa curhat. Jadi ketika dia bilang, Aki, gue lagi deket sama ini, gue deket ini, oh iya sok atuh, aku seneng kata aku kayak gitu. Tapi tidak. Ya kita mah nggak pernah tahu lah, kita jalanin aja, aku fokus. Ya doain aja semoga apapun yang saya jalanin di tahun ini tetap ada berkah dan bermanfaat untuk banyak orang ya. Terima kasih semuanya. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022 ya, terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ayuwisya. Ya, konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai 14 Januari 2022. Ini dilayangkan tanggal 14. Nah, dikasih waktu 3 kali 24 jam. Lalu kemudian karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan. Ya, dia mengasih waktu 3 kali 24 jam. Menurut kami tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf, karena dia menuduh klien kita Ayuwisya ini dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikit pun melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap DS ini. Ya, kalau ada kesamaan cerita, ya, atau nama, ya,
itu jangan baper. Karena secara sempurna, secara lengkap tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini. Karena kami sudah mengantongi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Sehingga kalau dia merasa ya itu urusan dia. Tapi pasal 27 ayat 3 itu junto surat keputusan bersama Menkominfo, Kejagung dan Kapolri sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut hemat kami, dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Dari hasilnya tadi, bahwasannya pihak kepolisian sampai saat ini tadi belum mengetahui adanya pelaku yang ditangkap terkait dengan laporan tersebut. Maka dari itu saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung. Dan tadi penyidik, hasil koordinasi saya dengan penyidik, akun tersebut saya lihat sudah di take down, ya, sudah diblokir, dan kita mengucapkan apresiasi penuh kepada pihak kepolisian maupun Kementerian Informasi dan Komunikasi yang telah memblokir akun tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh anak muda maupun anak di bawah umur. Karena kita ketahui dari kemarin itu sudah penontonnya itu sudah mencapai 20.000 lebih. Ya, makanya kita sangat resah sekali apabila memang sudah puluhan ribu yang nonton, ini sangat berbahaya bagi generasi muda kita gitu. Nah, kalau mengenai dengan video tersebut, ini banyak berbagai pendapat baik dari para ahli, pendapat netizen, ada kemudian pendapat cocok logi terhadap kasus tersebut. Tapi saya melihat berdasarkan bukti baru, ya, saya melihat tatonya itu sangat mirip sekali dengan tato yang dipakai oleh MK. Nah, maka dari itu saya meminta pihak kepolisian agar MK dipanggil oleh polisi untuk, ya, mengkoreksi ataupun mengecek tentang video tersebut. Karena ada kesamaan dan kemiripan di tato tersebut. Dan di dadanya sebelah kanan juga gitu loh. Dan sebelah kanan yang dipakai MK juga sebelah kanan gitu. Karena memang ini mirip tatonya, ya saya kira ini bisa ditelusuri untuk kepentingan lebih lanjut gitu. Nah, kita tidak menuduh itu MK atau siapa, akan tetapi ada jejak digital, ada bukti petunjuk terkait dengan permasalahan ini, biar ini semakin terungkap tabir kebenaran ini siapa yang sebenarnya tersebut. Karena kasihan kita orang yang dikait-kaitkan netizen itu padahal dia nggak tahu apa-apa. Ya karena sekarang udah zamannya canggih, jadi dan kebetulan memang alhamdulillah dikasih AC yang banyak gitu, jadi tadi nyetok dulu abis itu baru bisa jalan ke sini. Alhamdulillah ya mas saya. Ya kan apa ya, praktis bisa perfect ya, walaupun saya nggak perfect nyanyi, tapi kan dengan saya terbiasa nyanyi, ada perkembangan walaupun sedikit-sedikit. Jadi kelihatan lah bagaimana saya di awal ketika ada SD dengan sekarang, perbedaannya lumayan berasa. Wah, iya kan maksudnya benar kan, pasti kan kita karena terbiasa melakukan, otomatis pasti ada perkembangan lah. Dan kebetulan memang saya juga banyak belajar dari Lesti, walaupun Lesti nggak mengajari secara langsung. Kan saya belajar, kakak belajar dari kamu, walaupun kamu nggak pernah mengajari kakak secara langsung. Artinya dengan kakak melihat kamu nyanyi, itu artinya kakak juga belajar. Salah satu pembelajaran itu, kan kita mendengarkan juga belajar. Gimana cara kamu nambah nada, terus cara kamu masuk di awal intro untuk tahu demo, itu belajar juga. Walaupun kamu kan nggak pernah ngajarin kakak. Ya janji orang tua mau mendidik anak, janji orang tua yang terbaik untuk anaknya, semua orang tua pasti gitu. Ya itu salah satu isi acara hari ini ya, dimana kita sebelum menyanyikan kita memberikan pesan singkat untuk anak dan pesan dan harapan untuk anak kita. Semoga apa ya, hal-hal baik yang kita sampaikan bisa didapatkan oleh masyarakat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.